Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, setiap saat kita baca alhamdulillah, apalagi bulan puasa ya, apalagi berada di rumah Allah, apalagi sudah sholat isya berjamaah menunggu tarawih, apalagi duduk dalam majelis ilmu sejenak ya, perlu kita membaca alhamdulillah. Susah mau duduk dalam majelis ilmu itu. Apa gunanya duduk dalam majelis ilmu? Dalam hadis dikatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, lancar jalan ke surga, mulus. Yang malah duduk di majelis ilmu, sangkut nanti jalannya di sana, macet. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersemangat, rajin berusaha untuk mencari ilmu, mudah jalan ke surga nanti. Jadi duduk dalam majelis ilmu ini mempermudah jalan ke surga. Itu maka kita biasakan, kita wiridkan ada majelis ilmu sesudah isya menunggu tarawih. Dan tidak lupa juga selawat salam ke atas junjungan alam Rasulullah SAW. Baik, selama Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Artinya apa? Mudah mau masuk surga itu kalau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Jangan nanti sesudah Ramadan tidak dibuka pintu surga lagi, ditutup. Nak membuka pintu surga sesudah Ramadan, bahkan 12 bulan setahun. Antara lain kita sudah sampaikan waktu kuliah subuh, rajin membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'at. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau diwiridkan, dibaca pagi petang, pagi sore, kesempatan masuk jannah, masuk surga mudah. Pastikan suami istri bisa baca dengan lancar, anak juga, menantu, parumain, cucu, ahli keluarga lancar membacanya. Baik. Tadi malam sorotannya tentang Lailatul Qadar ya, sudah disorot. Jadi kita sorot sisi lain lah, tentang pentingnya belajar. Nanti ada kertasnya di sini mau dibagikan, kisah ulama ternama, ulama tersohor zaman dulu, biasanya penggali kubur. Nanti akan dibagi nih Pak ya. Asalnya penggali kubur. Ulama besar asalnya penggali kubur. Penggali kubur tuh orang biasa lah ya. Kalau dia ada skill, ada kepandaian, tidak menggali kubur kerjanya. Kenapa dia menggali kubur? Tidak ada kerja lain. Jadi kerjanya menggali kubur, menggali kubur, menggali kubur. Situlah sawah ladangnya. Akhirnya dia menjadi ulama besar. Subhanallah. Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu sukunya, marganya. Apa ti Al-Haffar? Si penggali kubur. Syekh Abdul Ar-Rahman Al-Haffar, ulama tersohor di Syria. Baik. Biasanya gini, dia menggali kubur. Satu hari itu datang ibu membawa anaknya untuk dikuburkan. Bapak ini galinya lah kubur.
Pas waktu dimasukkan ke liang lahat, kuburnya luas, terbuka baginya alam gaib. Kubur jadi luas, seluas-luas mata memandang, wangi dan indah. Dia pingsan jadinya, rebah dia pingsan, melihat keadaan yang tak pernah dilihatnya. Allah bukakan baginya alam gaib. Rebah dia pingsan, datang keluarga si mati. Kenapa Pak? Kamu tidak lihat tadi apa yang saya lihat? Saya lihat rombongan malaikat datang mengambil alih jenazah ini. Padahal jenazah itu ada di situ, tapi dalam alam gaib begitu nampaknya. Subhanallah. Keadaan yang tidak pernah saya lihat, itu yang saya alami hari ini. Maka saya rebah. Orang tidak percaya. Pegali kubur ngomong tentang alam gaib. Betulkah ini? Tapi jelas dia pingsan melihat keadaan itu. Selesai satu. Kemudian sekian bulan sesudah itu datang lagi satu jenazah. Ibunya, itu juga ibunya. Anak pertama ibu itu juga, katalah namanya Ibu Maryam ya. Jenazah kedua itu juga, dan keadaannya sama. Pas dimasukkan ke liang lahat, kuburnya luas, besar, wangi, dan ada malaikat yang mengambil alih. Kali kedua dia tidak pingsan karena sudah ada pengalaman di kali pertama. Lalu ditanyanya, siapa ibu anak ini? Ini ibunya. Kenapa rupanya? Oh, ini anak ibu ya? Ya. Sekian bulan lalu juga ada anak saya. Oh, itu anak ibu juga? Iya. Subhanallah. Apa kerjanya? Ini yang penting sama kita. Apa amalannya? Kata ibu tuh, anak yang pertama dia sedang memondok, sedang menuntut ilmu, meninggal waktu belajar, waktu nyantri. Si Pokir anaknya ini, subhanallah, meninggal waktu belajar. Iya, waktu memondok. Yang kedua Bu, yang kedua ini dialah mencarikan belanja adiknya belajar. Subhanallah. Yang kedua dia tidak belajar, tapi dia yang ke sawah ke ladang mencari bekal untuk adiknya yang belajar. Kalau ada anak bapak di pondok, pastikan anak itu belajar dengan baik, jangan main-main. Bapak itu mulia pada sisi Allah, ibu itu mulia pada sisi Allah. Sesudah itu si penggali kubur ini ditinggalkannya kubur, pergi dia memondok. Umur sudah hampir 50 tahun. Pergi dia jumpa sama Buya. Buya, saya mau belajar Buya. Selama ini kau di mana? Selama ini saya hanyut. Saya kerja di kubur, tapi tidak ingat masuk kubur. Saya selama ini kerja penggali kubur, tapi tidak ingat saya satu hari mau masuk kubur. Sehinggalah saya ketemu dengan cerita ini. Diceritalah. Belajarlah dia al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'. Belajar dia dari dasar. Belajar dari alif. Belajar dari a. Belajar sampai jadi orang alim. Inilah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, ulama tersohor di Syria. Jadi kalau ingin mulia di sisi Allah, sempatkanlah Bu mendengar ilmu, entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali. Kalau tidak mau duduk di majelis ilmu, nanti susah nak masuk surga. Karena berarti kalau dia tidak berkecimpung dalam keilmuan, berarti banyak silapnya dia tuh, banyak tak betul kehidupannya.
Banyak error. La ilaha illallah. Tahu orang-orang tomang-tomang error nih. Orang yang bakalan ilmu tidak cukup, hidupnya banyak error. Bahat nasuture. Bayang tidak betul. Banyak yang salah. Karena dia tidak ilmu. Dia hidup meraba-raba. Jadi ada ceritanya di sini Pak ya. Baiklah ya. Itu saja dulu. Artinya jangan jauh dari majelis ilmu. Ingin selamat, karena setiap ada majelis ilmu macam ini, ada malaikat petugas berkerumun di sini lebih ramai dari manusia. Malaikat itu kerjanya melihat Bapak. Kalau link Bapak dengan malaikat ada, dia membantu Bapak memahami apa yang Bapak dengar itu. Kalau ada link, dibantunya. Kemudian setelah selesai acara ini nanti, malaikat melaporkan jumlah orang yang hadir kepada Allah. Kemudian ada interview, ada soal jawab antara malaikat dengan Allah. Akhir sekali kata Allah kepada malaikat, kamulah yang meliput aktivitas ini, yang hadir dalam majelis ini, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Hadis sahih. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Jadi ini majelis seperti ini, majelis keampunan dosa. Mudah-mudahan selalulah kita ikuti ya. Jadi itu saja dulu. Tadi jangan lupa penghulu istighfar. Ingin juga senang masuk surga, membangun istana di surga. Katanya dalam hadis, baca suratul ikhlas 10 kali, siap satu rumah, satu istana yang megah di surga. Kemudian minta jannah 3 kali. Ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah. Saya ingin masuk surga ya Allah. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Surga itu mendoakan Bapak. Pak, Bapak didoakan surga. Ya Allah, masukkan Bapak itu ke dalam surga katanya. Minta surga 3 kali, surga mendoakan. Minta dilindungi dari azab neraka 3 kali, neraka mendoakan, ya Allah, lindungi orang itu ya Allah. Kalau diminta 7 kali, disebutnya nama. Sebutnya nama. Ketua BKM kita, Ustaz Rahman ya, disebutnya. Kalau minta masuk surga 7 kali, surga menyebut nama Bapak. Surga menyebut nama Ibu. Ya Allah, saya ingin masuk jannah. Ya Allah, saya ingin masuk surga. 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 Ya Allah, saya ingin masuk surga 7 kali. Tapi doa yang pendek ada dalam Quran ya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ada dalam surah Tahrim doa jannah yang pendek. Yang pada dasarnya doa permaisuri Firaun. Jadi kami subuh lagi ada lanjutannya lagi Pak ya. Biasanya subuh ada lanjutannya. Insyaallah sampai ujung Ramadan kami akan berkultum subuh di sini. Jadi mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Ini akan dibagikan nanti sesudah salat witir nanti. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.